Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nggih, kita akan melanjutkan lagi ngaji kitab Kifayatul Awam. Sebelum ngaji seperti biasa kita buka dengan Al-Fatihah sebagai pembuka majelis dan juga kita hadiahkan untuk para masyayikh wabil khusus sahibatul kitab Syekh Fudali ila hadur sallallahu ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyati tabi'in thumma najmi syekhana Al-Fatihah wa insyaallah rajim sallallahu alaihi wa sallam kana alayna sa'inu huna surah saqim surah alladzina la ilaha illa Allah amin. Nih sifat kitab nih halaman 75. Bismillahirrahmanirrahim. As-sifatu tsaniyah, sifat yang kedua, al-wajibatu lahu ta'ala, yang wajib bagi Allah ta'ala, al-qidamu, yaitu sifat qidam. Jadi sifat kedua, tentu saja ini dari segi secara umum sifat 20 yang wajib bagi Allah. Sedangkan kalau menurut pembagian 4, yaitu terbagi menjadi sifat nafsiyah, kemudian salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah. Sifat qidam ini termasuk sifat pertama dari sifat salbiyah. Ini sebagaimana yang pernah kita bahas bahwa menurut Imam Sanusi yang kemudian diikuti oleh Syekh Fudali sahib hadzal kitab, bahwa sifat Allah yang 20 tadi dibagi menjadi 4, nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah. Dan sekarang kita akan membahas sifat salbiyah. Ada 5. Qidam, baqa', mukhalafah, wadith, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyat. Yang pertama yaitu qidam. Wa ma'nahu, apa makna qidam? Wa ma'nahu, maknanya qidam adamul awwaliyati, adalah tidak ada awalan, tidak ada permulaan. Berbeda dengan hawadith, dengan makhluk seperti kita wujud tapi ada awalnya. Dan kemudian kalau kita teliti, maka untuk mengartikan sifat-sifat salbiyah yang jumlahnya ada 5 ini, perlu ada tambahan kata tidak di permulaannya untuk mengesankan bahwa sifat itu sifat salbiyah. Karena makna salab itu kan melepas atau meniadakan atau penegasian. Makanya makna yang tepat qidam adalah tidak ada awalan, baqa' tidak ada akhiran, mukhalafah hawadith tidak ada persamaan, tidak ada yang menyamai Allah, tidak sama dengan makhluknya atau tidak sama dengan hawadith. Wahdaniyat tidak ada duanya, qiyamu bi nafsihi tidak butuh pada apapun dan siapapun. Jadi yang paling tepat pengertiannya itu didahului dengan tidak. Maka sedangkan kalau kita lihat arti-arti yang familiar di lingkungan pesantren, biasanya qidam terdahulu, baqa' diartikan kekal, mukhalafah berbeda dengan makhluknya, qiyamuhu berdiri sendiri, wahdaniyat tunggal. Ya betul, tapi kurang tepat, kurang mengena, tidak sesuai yang diinginkan oleh para ulama mutakallimin. Nah, ulama mutakallimin menetapkan sifat salbiyah adalah untuk meniadakan atau membersihkan Allah dari seluruh hal-hal yang tidak pantas bagi Allah. Maka makna qidam sekali lagi adalah tidak ada awalan. Fa makna qaunillahi ta'ala qadiman, maka makna Allah ta'ala qadim, la awwalil wujudihi, adalah tidak ada awal bagi wujudnya. Bi khilafi Zaidin, berbeda dengan Pak Zaid, itu makhluk, salah satu contoh hawadith. Masalan perumpamaannya, fa wujuduhu lahu awalun, maka wujudnya Zaid ada awalnya, wa huwa, yaitu khalqun nutfatil lati khuliqa minha, penciptaan sperma atau mani, di mana Pak Zaid diciptakan dari sperma tersebut. Nah, maka dari sini para ulama itu membagi qidam menjadi 3. Ada qidam dzati, ada qidam zamani, ada qidam idhafi. Qidam dzati itu qidam yang asli, di mana akal tidak menerima kalau zat tersebut tidak
kidam. Zat tersebut ada awalnya, yaitu kidamnya Allah. Ada kidam zamani. Kidam bermakna lampau atau bermakna waktu yang sangat lama. Barang klasik, baitun qadim, rumah kuno atau rumah klasik. Sayyarah qadimah, ini mobil klasik, mobil kuno. Ini bermakna waktu yang sangat lama. Ini kidamnya makhluk. Ada kidam idhofi. Kidam jika diidhofahkan atau disandingkan, dibandingkan dengan perkara lainnya. Contohnya, qadimnya kakak dari adiknya. Namanya kakak kan mesti lebih lama daripada adiknya, atau bapak daripada anaknya. Ini namanya qadim idhofi. Nah, yang dimaksud kidam di sini adalah kidam dzati. Kemudian waktu lifa halil qadim wal azali bi ma'nan wahidin aw mukhtalifani. Ini para ulama agak sedikit berbeda membahas atau memahami apakah qadim dan azali itu istilah yang sama atau dua istilah yang berbeda. Di sini ada perbedaan pendapat. Pendapat pertama mengatakan qadim dan azali itu satu makna, podo ae, podo mawon muradif. Sedangkan pendapat yang kedua mengatakan qadim dan azali itu dua perkara yang berbeda. Bagaimana penjelasannya? Faman qala bil awwal arrafahu ma biqaulihi ma la awwala lahu. Menurut pendapat pertama yang mengatakan bahwa qadim dan azali itu sama, mereka mendefinisikan qadim dan azali sebagai ma la awwala lahu. Ma, sesuatu umum, entah wujud atau ghairu wujud. La awwala lahu, yang tidak ada awalnya. Wa yufassaru ma bi syai'in ay al-qadimul azali asy' alladzi la awwala lahu. Maka kata-kata ma di sini ditafsiri dengan sesuatu yang tidak ada awalnya, sehingga mencakup zat Allah dan seluruh sifat-sifatnya. Jadi zat Allah dan seluruh sifat-sifatnya, baik sifat yang wujud yaitu sifat ma'ani, atau sifat yang adam yaitu sifat salbiyah, atau sifat yang antara wujud dan adam itu sifat ma'nawiyah. Semua bisa dikatakan qadim, juga bisa dikatakan azali. Qudrah bisa dikatakan qadim azali. Apalagi qidam bisa dikatakan qadim atau azali. Apalagi sifat ma'nawiyah, kaunuhu qadiran muridan dan sebagainya, itu bisa dikatakan qadim dan azali. Karena qadim dan azali itu maknanya menurut pendapat pertama sesuatu yang tidak ada awalnya. Wa man qala bitsani, sedangkan yang mengatakan pendapat kedua yang mengatakan bahwa qadim dan azali itu berbeda, arrafal qadim biqaulihi, maka mendefinisikan qadim sebagai apa itu qadim, apa itu azali kan tentunya. Apa itu qadim? Qadim adalah maujudun la awwala lahu. Sesuatu yang wujud yang tidak ada awalnya. Berarti khusus perkara yang wujud. Sedangkan azali wa arrafal azali bima la awwala lahu, dengan sesuatu yang tidak ada awalnya. Berarti qadim ini khusus perkara yang wujud. Nah, kalau azali wujud maupun tidak wujud. Artinya berarti azali itu lebih umum daripada qadim menurut qaul kedua. Amu min ayyakuna mawjudan aw ghairah mawjud. Namanya azali itu sesuatu yang ada awalnya, baik mawjud atau ghairu mawjud. Fahuwa amu minal qadim, maka dari sini azali lebih umum daripada qadim. Tetapi fastami'ani fi dzatihi ta'ala wa sifatihil wujudiyah. Menurut qaul kedua ini berarti qadim dan azali juga kadang-kadang bertemu, yaitu dalam zat Allah dan sifat yang wujud. Sifat yang wujud artinya sifat-sifat ma'ani. Berarti menurut qaul kedua pun zat Allah bisa dikatakan qadim dan azali. Kemudian sifat ma'ani, qudrah, iradah dan 7 sifat lainnya itu bisa dikatakan azali dan qadim. Fa yaqalu li dzatihi ta'ala azaliyah wa li qadri ta'ala azaliyah. Maka zat Allah bisa dikatakan azaliyah, qudratullah juga dikatakan azaliyah. Wa yang faridu akan tetapi menyendiri al-azaliyu fil ahwal ka qaulillah ta'ala qadran al qauli biha.
Azali hanya bisa mencakup azali bisa mencakup ahwal, sedangkan qadim tidak bisa mencakup ahwal, tidak bisa mencakup sifat maknawiyah, karena qadim hanya perkara yang wujud, sedangkan ahwal atau sifat maknawiyah seperti kaunuhu qadiran muridan dan seterusnya itu sifat yang ghairu maujud. Sifat maknawiyah menurut ulama yang menetapkan termasuk Imam Sanusi adalah antara wujud dan adam, al-wasithah bainal mawjud wal ma'dum. Fa inna qaulillah ta'ala qadiran yuqalu azali ala hadzal qaul wa la yuqalu qadim, maka kaunullah ta'ala qadiran sifat manawiyah bisa dikatakan azali tapi tidak bisa dikatakan qadim menurut qaul yang kedua. Lima arafta anal qadim la budda fi minal wujudi, karena qadim itu harus sesuatu yang wujud. Wala kaunu qadiran lam yartakil jadul wujud li annahu hal, sedangkan kaunuhu qadiran tidak naik ke tingkatan wujud karena termasuk hal, tapi juga tidak makdum menurut ulama yang menetapkannya. Paham nggih? Itu perbedaan atau perselisihan ulama antara qadim dan azali. Nih, sekarang dalilnya sifat qidam. Nah, sebelum kita membahas dalil akli, mungkin bisa saya tambahi dalil naklinya, walaupun nggak disebutkan di sini. Apa itu dalil naklinya? Dalil naklinya adalah surat Al-Hadid ayat 3. Huwal awwal. Huwal awwal. Dialah Allah yang maha awal, artinya maha awal yang tidak ada permulaannya. Itu dalil naklinya. Sedangkan sekarang dalil aklinya, wa dalil ala qidamihi ta'ala annahu idza lam yakun qadiman kana hadithan li'annahu la wasita bainal qadimi wal hadithi wa kullu syai'in intafa'anhu al-qidam thabata lahu al-huduth atau thabata lahu al-huduth wa idza kana ta'ala hadithan iftaqara ila muhdits yuhdithuhu wa iftaqara muhdithuhu ila muhditsin wa hakadha. Jadi dalil qidam itu apa? Kenapa kok Allah itu harus qadim? Karena kalau Allah Ta'ala itu tidak qadim, Allah itu ada awalnya, berarti Allah itu hadis, berarti Allah itu ada awalnya, Allah pernah tidak ada. Loh, kenapa begitu itu? Karena la wasitata bainal qadim wal hadis, antara qadim dan hadis itu tidak ada tengah-tengahnya. Artinya kalau enggak qadim ya berarti hadis, berarti Allah itu hadis, Allah itu baru, Allah ada awalnya. Lah kalau Allah itu hadis iftaqara ila muhdits, maka butuh yang menciptakan. Karena wa kullu hadis la budda min muhdits. Sebagaimana yang kita bahas di pembahasan sifat wujud itu. Lah kalau Allah itu hadis, maka butuh muhdits, butuh menciptakan, dan tentunya yang menciptakan Allah seharusnya juga ada yang menciptakan. Karena kalau Tuhan pertama saja harus ada yang menciptakan, tentunya Tuhan kedua juga demikian karena sama-sama Tuhannya. Lah nanti yang menciptakan dari Tuhan kedua tentunya juga harus ada yang menciptakan. Lah ini kalau terus-terusan rangkaian ini tidak ada habisnya, Tuhan A, B, C, D, F, F nggak ada hitungannya, 1, 2, 3 sampai nggak ada habisnya, ini namanya tasalsul. Fa illam tahqifil muhditsuna lazimat tasalsulu wa huwa tatabul asya' wahidan ba'da wahidin ila ma la nihayata lahu. Maka akan terjadi tasalsul. Kalau nggak ada finishnya, maka terjadilah tasalsul, tatabul asya', yaitu tatabul asya', rangkaian sesuatu yang tidak ada habisnya. Wa tasalsulu muhalun, tasalsul ini secara akal muhal. Wa in tahadil muhditsun bi angkila, andaikan habis ada finishnya, wama Tuhan A diciptakan B, B diciptakan C, kemudian C diciptakan A, muter begitu. Bi angkila lian innal muhdits alladzi ahdatsahu Allah lazimat daur, atau begini, Tuhan A diciptakan B, B diciptakan A, muternya entah muter pendek atau muter panjang. Lazimat daur, maka terjadilah daur. Wa huwa tawaqqufu syai'in ala syai'in akhar, yaitu tergantungnya sesuatu atas sesuatu yang lain. Jadi Tuhan A bergantung dengan Tuhan B, di mana Tuhan B juga bergantung A. Ini secara akal juga
mustahil. Fa inna idza kana lillahi ta'ala azza wa jalla muhdits kana mutawaqqifan ala hadzal muhdits. Waqad faradna, dan sungguh jika kita bayangkan annallah ta'ala ahdatha hadzal muhdits fa yakul mutawakkilun 'ala Allah wa daru muhal. Jadi Gusti Allah satu diciptakan oleh Gusti Allah dua, Gusti Allah dua diciptakan oleh Gusti Allah satu. Satu bergantung pada dua, dua bergantung pada satu. Ini jenis daur. Wad dauru muhal ay la yatasawwar fil aqli wujuduhu. Wujudnya tidak bisa diterima oleh akal. Paham nggih? Walladzi adda ila dauri wa tasalsuli al muhalaini fardu huduthi ta'ala azza wa jalla. Fayakunu huduthu ta'ala muhalan li'anna kulla syai'in yu'addi lil muhal muhal. Dan apa saja yang menyampaikan kepada daur dan tasalsul yang keduanya muhal, kalau kita bayangkan bahwa Allah itu hadis, maka muhal. Fayakun huduthu ta'ala muhal, maka hudusnya Allah adalah juga muhal, karena sesuatu yang menyampaikan kepada muhal adalah termasuk muhal. Fahasilu dalil, ringkasnya, an taqula law kana Allah ghairu qadim bi an kana haditsan naftaqra ila muhdits lazu tawra wa tasalsul wa huma muhalani fa yakunu hudutsuha muhalan fa thabata kidamuhu wa huwa al matlub. Ringkasnya, nek Allah taala itu enggak qadim berarti Allah hadis, nek Allah hadis butuh pada muhdits. Nah kalau Allah muhdits butuh pada muhdits yang lain, nanti ada kalanya terjadi daur atau terjadi tasalsul dan dua-duanya muhal. Maka di sini kita tetapkan bahwa Allah itu qidam atau qadim, wa hadha dalilul ijmali liqidami ta'ala wa bihi yakhrujul mukallaf min rabaqati taqlid alladhi yukhallat sahibuhu fin nar ala ra'yi Ibnu Arabi was Sanusi kama taqaddam. Ini dalil global yang harus kita yakini, kita fahami dengan baik dan benar, dan dari sinilah seorang mukallaf akan keluar dari tuntutan dari tali taklid, dari rendahnya taklid, di mana menurut sebagian ulama termasuk Imam As-Sanusi dan Ibnu Al-Arabi tidak cukup atau tidak sah imannya. Maka jangan sampai iman kita mukhtalafun fihi. Cukup nih. Nanti bakoknya agak panjang, insyaallah pertemuan berikutnya. Keterangan yang terakhir bagaimana sih tentang yang mustahil jadi mustahil? Waladzi atila daur itu. Ya. Jadi begini, tadi kan kita sudah bayangkan, andai kan Allah Ta'ala ini hadis, tentu butuh pada muhdits. Nanti muhditsnya butuh pada muhdits. Ada kalanya nanti terus-terusan sampai la nihata lahu, nggak ada batasnya, namanya tasalsul. Atau bisa jadi Allah butuh pada muhditsnya butuh pada muhdits yang lain. Nanti bisa 3, 4, dan nanti yang 4 atau 3 tadi butuh pada Allah yang pertama. Atau bisa lagi lebih pendek lagi, Allah butuh pada muhdits tadi butuh pada Allah. Istilahnya itu daur musarrah. Jadi kalau yang pendek tadi A, B, B, A itu daur musarrah. Kalau yang panjang bisa A, B, C, D itu daur mudmar. Dan itu semuanya mustahil. Di daur baik yang musarrah atau mudmar, tasalsul itu mustahil. Kita tetapkan mustahil karena perkara itu kalau nggak ada batasnya mustahil. Lah, ketika kita bayangkan kalau Allah itu butuh pada muhdits, itu kan mustahil. Sedangkan nanti akan terjadi daur, dan daur itu mustahil. Maka Allah hadis itu mustahil, karena sesuatu yang menyampaikan pada mustahil. Kalau Allah tadi hadis itu kan menyampaikan pada daur dan tasalsul, di mana dua-duanya ini mustahil. Maka hadisnya Allah berarti mustahil. Paham nggak? Sesuatu yang menyampaikan pada mustahil juga mustahil. Maka jika kita katakan Allah itu butuh pada muhdits, berarti kan akan terjadi daur dan tasalsul.
dan dua-duanya ini mustahil. Maka butuhnya Allah pada muhdits ini mengantarkan pada terjadinya perkara yang mustahil, berarti itu juga mustahil. Maka menjadi tetap bahwa Allah Ta'ala itu qadim. agak bulat, sebetulnya nggak bulat sih. Sebetulnya nggak bulat. Sering kisah itu kalau Allah itu nggak qadim berarti Allah itu hadis. Kalau Allah hadis itu berarti butuh muhdits, butuh yang menciptakan dan seterusnya nggak ada batasnya. Ini perkara mustahil. Atau nanti bulat, Allah A butuh B butuh A, dan ini juga dua-duanya mustahil. Ringkese berarti Allah Ta'ala mesti qadim. Akal nggak nerima kalau Allah Ta'ala itu ada awalnya. Nggak ada pertanyaan lagi ya. Subhanallah hamdihi subhanallah.